video pembelajaran yang mana pada hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan, yaitu kompetensi dasar yang kedua tentang limit fungsi di tak hingga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu bagaimana kita menentukan nilai limit fungsi di tak hingga untuk bentuk fungsi polinomial. Sedangkan untuk pertemuan yang ketiga ini, bagian ketiga, kita mau menentukan nilai limit fungsi di tak hingga dia berbentuk fungsi rasional. Nanti dia bentuknya yaitu fungsi rasional, dia bentuknya pembagian, yaitu nanti bentuk umumnya limit fx dibagi gx jika x-nya mendekati tak berhingga. Jadi dia bentuknya pembagian. Kalau nanti dia bentuknya pembagian, kita mengerjakannya, kita kerjakan dengan cara yaitu kita membagi dengan pangkat tertinggi, baik nanti pembilang, fx ini sebagai pembilang, gx sebagai penyebut. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Oke, contohnya misalnya di sini kita disuruh menghitung limit dari 2x pangkat 4 tambah 3x kuadrat dibagi 3x pangkat 4 kurang 2x jika x-nya mendekati tak berhingga ini berapa. Kita kerjakan sesuai di sini keterangan, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi nanti limit dari 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 2 dibagi dengan 3x pangkat 4 dikurang 2x jika x-nya mendekati tak berhingga. Di sini untuk pembilang kita bagi pangkat tertinggi, penyebut juga kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kita lihat di sini untuk pembilang dan penyebut pangkat tertingginya yaitu x pangkat 4. Berarti jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 4 sehingga nanti ini tetap kita tulis seperti ini. Di bagian atas penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi. Di sini semua pangkat tertinggi adalah x pangkat 4. Berarti 2x pangkat 4 kita bagi dengan x pangkat 4. Tambah lagi, ini kita bagi lagi 3x kuadrat kita bagi dengan x pangkat 4. Demikian juga yang penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 4. Ini juga kurang 2x saya bagi dengan x pangkat 4. Kalau sudah, kita sederhana dia menjadi untuk yang di atas ini pangkat 4 sama, kalau dibagi tinggal hasilnya 2. Terus ditambah, ini disederhana, ini pangkat 2, ini pangkat 4. Nanti ada pangkat 2 sama kita coret, tinggal 3 dibagi x kuadrat. Kemudian yang ini kita bagi sama, coret dia, tinggal hasilnya 3. Kurang, yang ini kita sederhanakan, ini 2x bagi x pangkat 4. Ini kita bagi x, di atas bagi x, di bawah bagi x. Kalau di bawah kita bagi dengan x pangkat 1, tinggal x pangkat 3. Jadi menjadi 2 bagi x pangkat 3. Kalau sudah sampai di sini, kita pakai sifat-sifat limit. Nanti kita bisa tuliskan ini menjadi. Jadi nanti kita tulis dia pakai sifat-sifat limit. Ini menjadi limit dari 2 jika x-nya mendekati tak berhingga. Terus tambah lagi limit dari yaitu 3 dibagi x kuadrat jika x mendekati tak berhingga. Bagi lagi di bawah sama limit dari 3 jika x-nya mendekati tak berhingga. Kemudian dikurang limit dari yaitu 2 dibagi x pangkat 3. Kalau sudah sampai di sini, kita hitung nilai limit. Ini limit dari 2 jika x mendekati tak berhingga. Karena ini konstanta, hasilnya tetap ini 2, tetap konstanta. Ini tanda baginya sejajarkan dengan tanda sama dengan. Jadi ini hasilnya tetap 2. Terus tambah limit 3 dibagi x kuadrat jika x-nya mendekati tak berhingga. Ini kita pakai sifat limit. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini adalah hasilnya adalah 0. Kemudian yang ini limit dari 3 jika x-nya mendekati tak berhingga. Ini juga. Ini dia konstanta. Jadi hasilnya langsung 3. Kurang limit ini sama. Ini kita pakai sifat sebelumnya. Ini x-nya mendekati tak berhingga. Hasil nilai limit ini adalah 0. Jadi kita sederhana, hasilnya adalah 2/3.
Lanjut memberi contoh. Contoh berikutnya misalnya ini limit dari 3x pangkat 7 tambah 4x kurang 5 dibagi 6x pangkat 5 kurang 2x jika x-nya mendekati tak berhingga. Ini bentuk pembagian, di atas sebagai fungsi fx, di bawah sebagai fungsi gx. Tadi kalau dia bentuk pembagian, kita kerjakan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Sekarang kita lihat di sini, pangkat tertingginya adalah x pangkat 7. Berarti kita bagi baik pembilang maupun penyebut dengan x pangkat 7. Sehingga kita buat dia menjadi limit dari ini x-nya mendekati tak berhingga, kita langsung saja bagi dengan pangkat tertinggi. Ini pangkat tertinggi tadi x pangkat 7, bagian pembilang kita bagi semua dengan x pangkat 7. Jadi ini jadi 3x pangkat 7 dibagi dengan x pangkat 7. Terus ditambah 4x juga dibagi dengan x pangkat 7. Kurang 5 juga dibagi dengan x pangkat 7. Sekarang untuk penyebut juga sama, bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu x pangkat 5 bagi x pangkat 7, dikurang 2x bagi dengan x pangkat 7. Kalau sudah, kita sederhana dia menjadi, yaitu ini pangkat 7, ini pangkat 7 dibagi sama, hasilnya tinggal 3. Tambah, ini kita sederhana, ini 4x bagi x pangkat 7. Ini x pangkat 1. Di sini kita bagi dengan x pangkat 1, berarti tinggal x pangkat 6. Jadi 4 dibagi x pangkat 6. Dikurang, yaitu ini tidak usai sederhana, dia sudah tetap, 5 dibagi x pangkat 7. Yang di bawah ini kita sederhana, ini pangkat 5, ini pangkat 7. Nanti di pangkat 7 ini ada x pangkat 5, berarti tinggal x pangkat 2. Coret x pangkat 5 dengan x pangkat 5, tinggal 6 dibagi x pangkat 2. Kurang, ini sederhana, ini pangkat 1, di sini ada pangkat 1, berarti di sini tinggal x pangkat 6, berarti 2 per x pangkat 6. Sampai di sini kita langsung pakai sifat-sifat saja. Tadi kalau bentuk seperti ini kita hitung masing-masing, limit ini hasilnya apa, limit ini hasilnya apa, limit ini hasilnya apa, dibagi, hitung lagi limit ini berapa, limit yang ini berapa. Kita langsung saja. Limit dari 3 jika x mendekati tak berhingga. Ini karena konstanta, dia hasilnya tetap yaitu 3. Terus tambah. Limit dari 4 bagi x pangkat 6 jika x-nya mendekati tak berhingga. Ini kita gunakan sifat pada pertemuan sebelumnya, ini adalah hasilnya 0. Kurang, limit dari 5 dibagi x pangkat 7 jika x mendekati tak berhingga, ini juga hasilnya 0. Yang di bawah, limit dari 6 dibagi x kuadrat jika x-nya mendekati tak berhingga, ini juga hasilnya 0. Dikurang, limit dari 2 bagi x pangkat 6 jika x mendekati tak berhingga, ini juga 0. Kalau sudah, kita dapat di atas hasilnya 3, di bawah 0. 3 bagi 0 ini tidak didefinisikan. Nanti disimbolkan di situ, penulisannya dengan simbol yaitu tak berhingga. Seperti itu. Lanjut, contoh berikut, misalnya kita disuruh menghitung limit 4x pangkat 5 tambah 2 dibagi 6x pangkat 6 tambah 3x jika x-nya mendekati tak berhingga. Ini berapa? Ini kita lihat bentuk, dia bentuk pembagian, di atas sebagai fx, di bawah sebagai gx. Berarti kita selesaikan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Kita bagi dengan pangkat tertinggi, kita lihat di situ pangkat tertingginya yaitu x pangkat 6. Berarti semua saya bagi dengan x pangkat 6, sehingga nanti yang di atas ini berarti 4x pangkat 5, saya harus bagi x pangkat 6, tambah 2 juga saya harus bagi dengan x pangkat 6. Yang di bawah saya juga bagi dengan x pangkat 6, berarti 6x pangkat 6 bagi x pangkat 6. Ditambah ini juga 3x saya bagi dengan x pangkat 6. Kalau sudah, kita sederhanakan dia, ini tidak lain sama saja dengan yaitu menjadi 4x pangkat 5 bagi x pangkat 6. X pangkat 5 dengan x pangkat 5 kita coret. Di bawah tinggal x pangkat 1. Berarti menjadi 4 per x. Kemudian yang ini tambah
Ini tetap tidak usah disederhana, 2 bagi X pangkat 6. Yang ini kita sederhana, X pangkat 6 dengan X pangkat 6 kita bagi coret tinggal 6. Kemudian tambah, ini kita sederhana, ini X pangkat 1. Di sini kita bagi dengan X pangkat 1 berarti tinggal X pangkat 5 menjadi 3 per X pangkat 5. Kalau sudah, kita hitung limit pakai sifat-sifat. Kita hitung limit masing-masing. Limit dari 4 bagi X, jika X-nya mendekati tak berhingga, itu nilainya tidak lain adalah 0. Kita gunakan sifat limit. Ditambah limit dari 2 dibagi X pangkat 6, jika X mendekati tak berhingga juga, itu nilainya 0. Di bawah limit dari 6 jika X mendekati tak berhingga, karena ini konstanta nilainya tetap 6. Ditambah lagi limit dari 3 bagi X pangkat 5 jika X mendekati tak berhingga, nilainya adalah 0. Sehingga saya dapat 0 per 6. 0 bagi 6 itu adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0. Lanjut. Di sini Ibu akan memberikan ada rumus cepat yang bisa kita gunakan, yaitu untuk menentukan nilai limit fungsi di tak hingga yang bentuknya pembagian, yaitu fx dibagi gx. Yang mana fungsi fx ini nanti dia bentuknya ini, fx sama dengan a1x pangkat M ditambah a2x pangkat M kurang 1 ditambah sampai dengan a0. Fungsi gx-nya dia bentuknya B1 X pangkat N tambah B2 X pangkat N kurang 1 tambah sampai dengan B pangkat 0. Jadi di atas adalah fx, di bawah adalah gx. Kalau nanti dia bentuknya pembagian, kita bisa menggunakan rumus cepat, yaitu yang pertama rumusnya ini. Jika pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx. Jadi ini fungsi fx, pangkat tertingginya adalah X pangkat M. Nanti kalau ini fungsi GX, pangkat tertinggi adalah X pangkat N. Kalau pangkat tertingginya sama, Fx dengan Gx itu pangkat tertingginya sama. Kalau pangkat tertingginya sama, berarti nanti di sini M itu sama dengan N. Pangkatnya ya, M akan sama dengan N. Jadi kalau pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx, pangkatnya sama, nanti dituliskan seperti ini, limitnya Ibu masukkan, fungsi fx-nya Ibu ganti, fungsi gx-nya ganti. Nanti hasilnya itu langsung kita ambil koefisien dari pangkat tertinggi. Jadi karena pangkat di sini sama, kita langsung ambil koefisiennya, yaitu koefisiennya ini A1, yang di bawah B1. Jadi langsung hasilnya adalah A1 bagi B1. Ini rumus yang pertama. Kalau nanti ke depannya lebih mudah kita menggunakan ini. Bentuk-bentuk pembagian kita gunakan, yaitu rumus cepat. Tetapi kalau kita lupa rumus cepat, berarti kita kerjakan dengan cara semula tadi, membagi dengan pangkat tertinggi. Oke, sekarang contohnya di sini misalnya ini. Limit dari 10x pangkat 5 kurang 3x dibagi 5x pangkat 5 tambah 4x kuadrat, jika x-nya mendekati tak berhingga berapa? Tadi di awal kita bagi dengan pangkat tertinggi, itu panjang sekali. Tetapi kalau saya hafal dengan menggunakan rumus cepat akan lebih cepat. Di sini kita cukup lihat, ini bentuk pembagian. Ini bentuk pembagian, tidak lain yang di atas ini sebagai fungsi fx, yang di bawah ini sebagai fungsi gx. Kita tinggal melihat pangkat tertinggi. Kita lihat, oh pangkat di atas x pangkat 5, di bawah juga x pangkat 5, berarti pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx. Berarti kita cukup bagi koefisiennya. Koefisien dari pangkat tertinggi yang di atas fx ini tidak lain, ini koefisiennya 10. Berarti nanti kita isi di sini, hasilnya yang bagian atas itu 10. Yang di bawah ambil koefisiennya yaitu 5. Jadi kita bagi dengan 5 sehingga 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Jadi lebih cepat
kalau kita menggunakan rumus cepat di sini. Jadi kita lihat pangkat tertinggi kalau sama, kita langsung bagi koefisiennya, yaitu tinggal 10 bagi 5, yaitu 2. Oke, contoh satu lagi. Misalnya di sini saya disuruh menghitung limit dari misalnya 5x pangkat 3 kurang 2 dibagi setengah x pangkat 3 tambah 2x jika x-nya mendekati tak berhingga. Oke, seperti ini. Kita tidak usah bagi dengan pangkat tertinggi seperti tadi. Kita coba pakai rumus cepat. Kita tinggal lihat. Ini bentuk pembagian, yaitu dia bentuknya di atas sebagai fungsi fx, di bawah sebagai fungsi gx. Kita tinggal lihat pangkat tertingginya. Oh, ternyata di sini fungsi fx pangkat tertinggi x pangkat 3. Fungsi gx juga pangkat tertinggi x pangkat 3. Berarti pangkat tertingginya sama. Kalau pangkat tertingginya sama, kita cukup bagi koefisiennya. Ini yang di bagian atas koefisiennya ada 5. Yang di bawah yaitu koefisiennya adalah setengah. Jadi 5 bagi setengah. 5 bagi setengah tidak lain 5 kali. Ini kita balik jadi 2/1. Hasilnya adalah 5 kali 2. 10 bagi 1 hasilnya 10. Jadi akan lebih cepat. Untuk masih sama, di sini kalau misalnya kita disuruh menghitung limit dari 4x akar x kurang 3x dibagi 8x akar x kurang 4 jika x-nya mendekati tak berhingga. Ini nanti kalau kita hitung nilainya berapa, kita tidak usah bagi dengan pangkat tertinggi seperti tadi. Kita pakai rumus cepat saja. Di sini berarti kita lihat ini dia bentuknya pembagian fx bagi gx. X-nya mendekati tak berhingga. Di atas ini fungsi fx, di bawah fungsi gx. Kita harus tahu pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertinggi yang fx ini berapa, di bawah juga berapa. Ini ada pakai akar, kita tahu. Kalau begitu di sini ya. Akar x itu sama saja dengan akar, ini tidak ditulis artinya di sini 2. X ini pangkatnya tidak ditulis 1. Ini kalau bentuk akar seperti ini, kalau pangkat pecahan jadi X pangkat 1/2. Di sini 4X akar X. Kalau X akar X akar X, ini berarti artinya ini X-nya pangkat 1 kali akar X-nya ini X pangkat 1/2. Kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah, jadi X pangkat 1 tambah setengah. 1 tambah setengah tidak lain X pangkat 3/2. Oke, ini pangkat 3/2, ini pangkat 1, jelas pangkat tertinggi adalah 3/2. Untuk bagian atas, kita lihat pangkat tertinggi, jadi kalau Ibu mau tulis di sini saja, pangkat tertinggi untuk fungsi bagian atas, fungsi fx, yaitu X pangkat 3/2. Kita lihat pangkat tertinggi yang di bawah. Yang di bawah ini sama, ternyata X akar X itu tidak lain X pangkat 3/2. Berarti untuk fungsi GX yang di bawah juga sama, yaitu pangkat tertingginya yaitu X pangkat 3/2. Karena pangkat bagian atas sama dengan bagian bawah, berarti kita cukup bagi koefisiennya. Kita tinggal lihat, koefisien di sini adalah 4. Kemudian kita bagi, koefisien di bawah adalah 8. Jadi 4 bagi 8, nanti hasilnya adalah 1/2. Jadi akan lebih cepat kalau kita menggunakan rumus cepat di sini. Kita lanjut rumus kedua, rumus cepat yang kedua, yaitu kalau tadi yang pertama pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx. Yang kedua, jika pangkat tertinggi fx dia lebih besar dari pangkat tertinggi gx. Jadi pangkat di atas lebih besar dari yang di bawah. Kalau nanti dia limitnya bentuknya pembagian, khususnya x-nya mendekati tak berhingga, kalau pangkat di atas lebih besar dari di bawah, nanti hasilnya yaitu positif tak berhingga atau negatif tak berhingga. Positif tak berhingga atau negatif tak berhingga, nanti hasil di situ negatif tak berhingga itu dengan positif tak berhingga tergantung dari soal. Contohnya di sini misalnya
kita disuruh hitung limit dari 3x pangkat 5 kurang 5x dibagi x pangkat 4 kurang 3 jika x-nya mendekati tak berhingga. Kalau sebelumnya kita bagi dengan pangkat tertinggi akan panjang sekali. Tapi kalau kita hafal rumus cepat, nanti ini lebih sederhana. Kita cukup tahu pangkat tertinggi saja. Kita tinggal lihat di sini, ini di bagian atas tidak lain limit dari fx, di bawah limit dari gx, dia bentuk pembagian. Kita tinggal melihat pangkat tertinggi. Kita lihat di bagian atas itu pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kita lihat yaitu x pangkat 5, pangkat tertinggi x pangkat 5. Yang di bawah pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Pangkat tertinggi yaitu x pangkat 4. Oh, berarti ini pangkatnya tidak sama. Nah, kita lihat ini dia memenuhi yang ini. Pangkat tertinggi fx, yang fx ini lebih besar dari yang di bawah ini gx ya. Kalau begitu hasilnya nanti bisa positif tak berhingga atau negatif tak berhingga. Di sini hasilnya adalah positif karena fungsi di sini di depan ini ya, pangkat tertinggi ini dia bertanda positif. Jadi nanti hasilnya adalah positif tak berhingga. Kemudian contoh yang nomor 2 ini sama. Misalnya kita disuruh menghitung limit dari min 4x pangkat 5 tambah 2x dibagi x pangkat 4 kurang 3 jika x-nya mendekati tak berhingga berapa. Kita lihat ini dia bentuk pembagian. Kita cukup lihat pangkat tertinggi. Nah, di sini di bagian atas kita bisa lihat pangkat tertingginya yaitu x pangkat 5. Kemudian yang di bawah yaitu pangkat tertingginya juga yaitu x pangkat 4. Ini pangkat tertinggi yaitu x pangkat 4. Ternyata pangkatnya tidak sama. Nah, kalau pangkatnya tidak sama, kita lihat di sini kan pangkat di atas, pangkat dari fungsi fx, dia lebih besar dari pangkat tertinggi ini, fungsi gx ya. Jadi pangkat di atas lebih besar dari di bawah. Kalau begitu nanti hasilnya bisa positif atau negatif tak berhingga. Kita lihat di sini, lihat di fungsi di sini, ternyata ini ada tanda negatif. Berarti nanti hasilnya di sini adalah negatif tak berhingga. Demikian. Rumus berikut, rumus cepat yang ketiga, yaitu jika pangkat tertinggi fx dia kurang dari atau di sini lebih kecil dari pangkat tertinggi gx. Jadi dia tadi limitnya bentuknya fx bagi gx jika x-nya mendekati tak berhingga. Pangkat di atas lebih kecil dari yang di bawah. Kalau tadi yang nomor 2 pangkat di atas lebih besar dari yang di bawah. Itu hasilnya positif atau negatif tak berhingga. Tapi kalau pangkat di atas lebih kecil dari yang di bawah, nanti langsung hasilnya adalah 0. Contohnya di sini. Hitunglah limit dari 2x pangkat 3 kurang 4x dibagi 10x pangkat 5 tambah 3 jika x-nya mendekati 0. Kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi akan panjang. Tapi kalau kita bisa menghafal rumus ini Pak cepat sekali. Kita tinggal lihat pangkat tertinggi. Kita lihat ini fungsi fx, pangkat tertingginya tidak lain di situ pangkat tertinggi yaitu x pangkat 3. Kemudian yang di bawah kita lihat lagi pangkat tertingginya yaitu x pangkat 5. Oke, kalau sudah di atas fungsi fx, di bawah fungsi gx, ternyata pangkat di atas lebih kecil dari di bawah. Sudah, kita langsung isi hasilnya adalah 0. Jika nanti kita cari dengan membagi dengan pangkat tertinggi akan hasilnya sama, yaitu hasilnya 0. Oke, berikutnya lagi misalnya ini. Limit dari 3x akar x dikurang 2x dibagi 4x kuadrat tambah 3 jika x-nya mendekati tak berhingga. Ini juga sama. Kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi itu bisa tapi agak panjang. Tapi kalau kita bisa menghafal rumus di sini ini akan lebih cepat. Oke, kita pakai saja rumus cepat. Di atas ini fungsi fx, di bawah gx. Kita lihat pangkat tertinggi. Oke, di sini kita lihat pangkat tertingginya itu berapa.
Ini X akar X tadi, X akar X, tidak lain X-nya itu X pangkat 1, akar X itu sama aja X pangkat setengah. X pangkat 1 kali X pangkat setengah, tadi kalau dikali pangkat jumlah. 1 tambah setengah adalah 1/2, atau tidak lain 3/2, seperti itu. X pangkat 3/2. Ini pangkat 1. 1/2 dengan 1 jelas pangkat tertingginya adalah ini 1/2 atau 3/2. Jadi di sini pangkat tertinggi adalah X pangkat 3/2. Yang di bawah pangkat tertingginya adalah 2. Kita sudah lihat jelas, yaitu pangkatnya X pangkat 2. Sekarang kita tinggal lihat. Di atas ini Fx, pangkat tertingginya 3/2. Yang di bawah Gx, pangkat tertingginya adalah 2. 3/2 dengan 2 jelas lebih besar X pangkat 2. Berarti pangkat di atas ini lebih kecil dari yang di bawah. Karena dia pangkat di atas lebih kecil dari yang di bawah, berarti hasilnya langsung adalah 0. Demikian. Seperti itu. Contoh terakhir, Ibu akan berikan di sini misalnya kita disuruh menghitung limit dari 2x kurang 1 dikuadratkan kurang 3x kuadrat bagi 4x kuadrat jika x-nya mendekati tak berhingga, ini berapa? Kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi bisa, cuma terlalu panjang. Kalau misalnya kita gunakan rumus, tadi rumus cepat, berarti kita harus tahu pangkat tertinggi. Untuk contoh di sini, kita sederhanakan dulu di sini menjadi ini, kita jabarkan dulu 2x kurang 1 dikuadratkan. Ini tidak lain artinya 2x kurang 1 kali lagi dengan 2x kurang 1. 2x kali 2x itu 4x kuadrat. 2x kali min 1 min 2x, min 1 kali 2x min 2x, min 1 kali min 1 plus 1. Jadi sederhananya 4x kuadrat min 2x min 2x jadi min 4x tambah 1. Sehingga ini kita ganti dengan 4x kuadrat kurang 4x tambah 1 baru kurang 3x kuadrat dibagi di bawah 4x kuadrat. Tidak lain sederhana dia menjadi yaitu 4x kuadrat kurang 3x kuadrat. Ini pangkatnya sama, bisa dikurangkan, hasilnya adalah 1x kuadrat. Ini tetap kurang 4x tambah 1, ini tetap ya, dibagi di bawah 4x kuadrat. Kalau sudah sederhana sampai di sini, kita sudah tahu ini dia bentuknya limit pembagian fx bagi gx jika x-nya mendekati tak berhingga. Kita cukup tahu pangkat tertinggi saja. Di atas itu kita lihat pangkat tertingginya yaitu X pangkat 2. X pangkat 2. Yang di bawah yaitu pangkat tertingginya juga adalah X pangkat 2. Kalau kita ingat rumus, kita ingat tadi, kalau pangkat tertinggi fx dengan gx sama, kita cukup bagi koefisiennya. Kita ambil koefisiennya. Ini x pangkat 2, koefisiennya adalah 1. Ini x pangkat 2, koefisiennya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Demikian pembelajaran kita untuk pertemuan yang keempat. Nanti ke depan kita bisa menggunakan rumus cepat karena memang lebih cepat. Yang penting kita menghafal rumus. Tetapi kalau misalnya kita lupa rumus, berarti kita harus kerjakan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Terima kasih.